Hai guys, kembali lagi di channel aku, Queen Tarot Semesta. Oke, hari ini kita akan fun reading dengan tema siapa yang akan datang untuk kamu. Siapa yang akan datang untuk kamu di bulan Maret, ya? Siapa yang akan datang untuk kamu di bulan Maret? Ini hanya fun reading. Kalau kalian ingin dibacakan secara personal, just kontak Alfa, nomornya udah di deskripsi. Harga dan biaya juga sudah ada, langsung chat aja. Karena maksimal aku per hari cuma ngerjain 3 orang gitu. Well sih, aku akan shuffling kartunya sebagai penanda. Oke. BTW ini hanya vice versa reading, tidak bisa 100% resonate maupun cocok ya. Oke, di sini file 1. Oke. Ini file 2. Siapa yang akan datang kepadamu di bulan Maret? File 3. Oke, kalau sudah, kalian bisa pilih. Kalau kalian mau pause dulu ya silahkan, monggo. Dan ini hanya reading cara general, oke? So, jadi tolong jangan dibawa serius, apalagi dibawa baper. Kalau sudah, aku akan mulai dari file nomor 1, 2, 3. Oke, kalau udah, aku akan mulai dari file 1 dulu. Oke. File 1 di sini ada attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Aku ngeliat kamu dalam waktu dekat ya, atau enggak di bulan Maret awal, kamu akan berinteraksi dengan seseorang ya. Orang itu akan memberikan cinta ke kamu, memberikan harapan baru buat kamu, perasaan buat kamu, tapi kamu harus membuka lembaran baru itu dulu gitu. Kamu nggak boleh yang namanya sedih-sedih terus mikirin orang-orang yang toksik, atau nggak boleh sedih-sedih mulu mikirin mereka yang cuma datang untuk manfaatin kamu. Kamu harus bisa melihat peluang-peluang seseorang yang memang diperuntukkan hadir ke dalam hidup kamu. Oke. Kalau gitu, aku akan ambil kartu Lenormand dan shuffling. Oke. Selamat hari Minggu by the way. Dan di sini kita ada cross. Akan ada suatu perbedaan ya, walau aku ngerasa ada jarak umur di sini antara kamu dan dia ya, tapi tidak menutup kemungkinan kamu bersama dia ya. Kamu akan bersama dia. Di sini aku ngerasa memang dia dan kamu itu cukup berbeda dari sifat, umur, mungkin dia sudah lebih mature atau dia lebih dewasa dari kamu gitu ya. Jadi ada selisih umur di antara kamu dan dia. Dianya siapa? Kita akan buka lagi. Ada dog. Wow, dia orang yang setia nih kayaknya. Bisa dilihat dari water sign, Pisces, Scorpio, Cancer. Lalu
Capricorn, Taurus, Virgo. Dia juga orangnya cukup loyal. Dia bisa dibilang sangat suka yang namanya kerja. Ya, dia suka kerja keras. Dia orangnya nggak mager. Dan dia penyayang. Kalau kayak katanya Hachiko kan anjing ya, anjing itu kan dia setia kan sama majikan ya. Nah, dia tipikal orang yang emang setia sama pasangannya gitu kalau aku lihat. Dan dia memang kayak akan memberikan cinta yang dalam gitu ke kamu. Terus di sini ada gentleman. Kalau kamu adalah pria, ya nonton ya, kamu adalah tipe idaman dia. Mungkin karena dia tuh dia tuh ngeliat kamu tuh setia, care, perhatian gitu ya. Care kamu tuh kayak ngasih perbedaan di antara orang lain. Jadi kamu tuh bakal kayak ngasih cintanya beda dari yang orang-orang lain gitu. Nah, dia melihat sosok kamu kayak gitu. Dan kalau kamu adalah wanita, dia adalah idaman kamu banget. Dia memberikan apa yang dia ingin kasih ke kamu. Cinta, terus kedamaian gitu. Lilis. Karena aku rasa kamu adalah orang yang care sama orang, kamu adalah orang yang baik, dan kamu pasti akan dipertemukan dengan orang yang baik pula, orang yang akan terus bisa membahagiakan kamu, ya, orang yang sudah mapan gitu. Sama-sama udah mapan. Wow, ada star. Aku ngeliat entah kamu atau dia memang dikagumi orang, dan kalau kamu bisa bersama dia berarti kayak ada keberuntungan di dalam hubungan. Jadi kalian emang dipertemukan emang untuk saling mengisi satu sama lain, saling care, peduli, dan kamu kayak udah kenal sama dia deh, kamu sudah banyak mengenal dia dan banyak udah deket sih kalau aku lihat. Coba aja lihat sekeliling kamu, kalau aku rasa memang dia hadir untuk dipertemukan sama kamu di bulan Maret ini. Koneksi kalian terjalin itu di sosial media, dan yang aku lihat dia ini ngebawa hal yang positif buat kamu ya, entah itu kerjaan, entah itu karir, tapi aku ngerasa dia membawa energi positif buat kamu, biar kamu lebih mature dan lebih dewasa untuk punya hal-hal positif di dalam hidup kamu. Kamu kayak diajarkan untuk dewasa sih ketika kamu bersama sama orang ini gitu. Mungkin karena persepsi berbeda, terus dari pandangannya juga berbeda gitu. Oke, itu aja dari file 1. Semoga ini bisa resonate. Dan orangnya siapa silahkan cek di sekeliling kalian ya. Oke, thank you file 1. Semoga ini cocok sama kamu dan dia akan mengisi hari-hari kamu di bulan Maret, hingga kalau kalian jodoh kalian bisa bersama gitu. Well, thank you guys for watching and see you guys in next video. Kita lanjut file 2. Di sini ada children. Kalau ngomongin children, dia udah mendambakan seorang anak, atau emang dia sifatnya agak kanak-kanakan atau childish manja gitu. Oke. BTW ini hanya fun reading dan vice versa reading. Sekali lagi tidak bisa resonate maupun cocok sama kamu.
Kalau kalian ingin dibacakan secara personal, kontak personnya udah ada di deskripsi. Harga dan biaya juga sudah ada. Kontak Alfa aja karena maksimal pengerjaan sehari cuma 3 orang. Oke. Kita akan baca dari kartunya book. Aku ngerasa orang ini orang yang cukup pintar, orang yang cukup tahu kerjaan, tahu karir, dia sangat cinta kerjaannya, terus juga dia mungkin pernah ada di situasi hubungan yang tidak enak, jadi dia belajar dari kesalahan dan mau berusaha untuk kembali tersenyum, bisa bahagia dan bisa menemukan jati diri gitu ya. Ada stroke sebentar, jatuh dong. Di sini yang saya lihat adalah kamu akan ngerasa terlahir kembali atau mungkin kamu punya pandangan yang berbeda. Makanya aku bilang di sini dia sifatnya kan masih childish, cuman kadang dia dewasa, dia udah banyak mengerti tentang kehidupan atau mungkin dia banyak learning something. Jadinya pas sama kamu tuh ada sesuatu yang bikin dia ngerasa wah dia adalah jodoh gue gitu. Orangnya di sekitar kamu pernah mungkin sama-sama saling suka diam-diaman tapi berusaha untuk tidak memperlihatkan perasaan. Ada house, dia cinta keluarga, dia sayang keluarga, at least dia tipikal orang rumahan sih sebenarnya ya. Dia tipikal orang yang suka di rumah, orang yang nggak main-main ya, karena emang dia children, lebih suka dengan gamenya, mungkin lebih suka dengan PlayStation-nya, dan hobinya nge-game sih. Dan dia udah, atau enggak dia hobinya kerja tapi kerjanya di rumah, dan dia udah matang secara umur. Mungkin dia childish tapi dia udah matang, dia udah bisa nyari uang sendiri, dia udah bisa kerja. Dan yang paling bagus juga di sini, dia ini tipikal orang yang bertanggung jawab sama apa yang dia kerjakan ya. Snake orangnya banyak digosipin ya, karena dia agak misterius mungkin. Terus banyak orang yang suka salah paham sama sifat dia. Nah, mungkin karena emang dia tipikal orang yang gak bisa berterus terang, gak bisa ngomong tentang perasaan dia, atau mungkin emang pada dasarnya dia itu tipikal orang yang gak pernah mau ngungkapin apa yang dia rasa. Makanya orang tuh jadi gampang salah paham sama dia, padahal dia adalah orang yang care, orang yang baik, orang yang tulus. Banyak orang yang ngomongin dia, dan misalkan dia ini umurnya udah 30 nih, entah ini energi siapa aku nggak tahu, tapi aku ngerasa umur dia udah 30 ke atas, tapi sifat dia kan masih childish, masih suka ngegame atau mungkin masih suka kerja di rumah, dan bikin orang bertanya-tanya, kok dia nggak pernah punya hubungan ya, kok dia nggak pernah mau cari pacar ya. Ya mungkin karena aku ngerasa dia sendiri belum membutuhkan hubungan yang pasti, dia belum membutuhkan sosok pasangan di sini. Kalau aku lihat dia belum kayak mau punya hubungan sih gitu. Kayak ibarat kata dia ini tipikal orang yang masih belum mau punya sebuah komitmen. Mungkin dia pernah punya hubungan
dan itu hubungannya gagal, bikin dia nggak mau dan kayak belum percaya akan cinta, belum percaya sama hubungan gitu. Nah, di sini tugas kamu adalah meyakini dia, karena dia kayaknya akan memberikan kehidupan dan perjalanan yang baru sih buat kamu. Ya, bikin kamu lebih dewasa mungkin, bikin kamu lebih aware sama kehidupan kamu, dan bikin kamu lebih kayak mandiri gitu. Kalau aku lihat sih kayak gitu. Dan di sini kamu harus banyak berdoa kepada Allah, kepada Tuhan. Mungkin pelan-pelan dia akan dibukakan pintu hatinya kepada kamu, agar kalian pada akhirnya bisa bersama gitu. Yang aku lihat sih seperti itu, karena dari kalian berdua itu kalau misalkan jadi friendzone atau temen main atau mungkin sahabat gitu-gitu doang kan udah biasa nih, dan itu ya nggak akan bisa membuat hubungan kalian langgeng gitu. Tapi kalau yang aku lihat di sini untuk file 2, di sini kamu harus belajar untuk ngode. Terus mungkin kalau emang kamu ada ketertarikan sama dia, belajarlah untuk lebih kayak mengayomi dia, karena emang dia childish, masih pingin main, masih pingin kerjanya di rumah, pingin santai gitu ya, masih belum ada usaha yang gimana-gimana. Jadinya di sini kamu harus mulai belajar untuk menuntun dia menjadi lebih baik gitu. Wow, menyenangkan. Dan siapa orangnya? Mungkin orangnya kalian bisa lihat di friends kalian, teman kalian gitu. Oke, thank you guys for watching. Semoga ini bisa resonate. Kalau nggak resonate berarti bukan energi kamu. Dan kalau kalian ingin dibacakan secara personal, kontak personnya udah di deskripsi, harga dan biaya juga sudah ada. Sekali lagi terima kasih. Thank you guys for watching and see you guys in next video. Kita lanjut buat part 3. Oke, file 3 di sini ada it is safe for you to love, open your heart to give and receive the highest energy of all. Oke. Di sini kamu emang harus membuka lembaran baru. Ya, lupakanlah orang-orang yang cuman mau manfaatin kamu. Tapi kamu harus belajar untuk ikhlas sama yang sudah terjadi. Ya, ikhlas sama seorang yang hadir nanti, karena orang kan gak sama ya. Jadi kamu gak akan pernah bisa nyamain seseorang itu dengan sesuai ekspektasi kamu gitu. Oke. Kita akan baca dari kartunya. Wow, dia orang yang setia. Nah, aku lihat dia memang pernah kecewa, sakit hati, jadi dia akan hadir dalam hidup kamu memang untuk membuat kamu lebih baik. Ya, dia akan kayak ngejagain kamu. Ya, dia akan sayang banget sama kamu, tulus banget, karena dia tipikal orang yang setia sama pasangan gitu. Lalu di sini kuncinya sama kamu, makanya di Safe for You to Love key. Ya, ini bersambungan ya. Jadi kamu sama dia ini emang sudah dipertemukan sama semesta. Tapi di sini kamu kayak ragu karena mungkin kamu masih agak trauma ya. Kamu masih agak kayak takut untuk buka lembaran baru, mungkin belum cukup punya keberanian. Tapi di sini akan ada sebuah kunci keberanian buat kamu ya, untuk
membuka lembaran cinta, buka lembaran apapun itu ya, biar dia akan ngejagain kamu banget. Orangnya cukup mature, dewasa ya, wanita maupun pria dia sudah matang dari secara umur dan secara pikiran. Dia sudah bisa mencarikan jawaban yang bagus buat dia. Wow, kalian mungkin sering berkontakan di sosial media, atau mungkin kalian memang jarang ketemu gitu loh. Kalian jarang ketemu atau ya kamu sama dia beneran kayak ketemuan mungkin setahun sekali, terus berapa bulan sekali gitu, nggak yang keep in touch every day gitu. Ada sun tuh, ada kebahagiaan. Kalau ngomongin tentang siapa orangnya, dia ada di lingkup pertemanan kamu, dan kamu bisa mencintai dia dengan tulus, karena aku yakin, karena awalnya pertemanan jadi lama-lama jadi cinta gitu. Terus dia kayak akan memberikan hatinya penuh buat kamu, karena dia pernah kecewa kan, terus dia pernah skeptis soal cinta juga. Jadi ketika dia udah membuka hatinya penuh buat seseorang, dia akan benar-benar mencintai orang itu dengan tulus gitu. Dia akan benar-benar kayak membuka lembaran baru dengan orang itu gitu. Yang aku lihat, dia bisa memberikan harapan buat hubungan kamu sama dia, entah dari perasaan, entah dari finansial, yang karena mungkin dia udah matang dan udah stabil. Dan itu aku rasa bikin kamu lebih yakin untuk ngebuka hati kamu sih. Dia ada di lingkungan pertemanan kamu ya, masih dalam pertemanan, masih dalam orang terdekat kamu, dan kayak masih sama-sama satu circle kali ya kalau ngomongin pertemanan gitu. Masih dalam satu sahabat pertemanan, dan you know lah, intinya masih dalam satu pertemanan dan satu circle gitu. Tinggal bagaimana kamu dan dia sama-sama berkomunikasi yang baik ya, sama-sama bisa saling menjaga komitmen, menjaga perasaan, dan menjaga harapan gitu. Dia adalah orang yang setia kok. Jadi kalau misalkan kamu bersama dia pun you're safe gitu, kamu akan aman. Makanya dari safe for you to love, karena mungkin kalian sama-sama paham gimana rasanya dijahatin, gimana rasanya dimanfaatin, gimana rasanya diselingkuhin gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku bacain. Semoga ini bisa resonate. Tapi aku bakal buka satu lagi deh buat sarannya untuk part 3. Soalnya aku masih kepo. Tapi udah bilang makasih aja. Oke. Satu lagi deh. Aku mau ngasih saran buat part 3. Oke. Worth waiting for. See? Di sini diving timing is work in your love life. Ya. Orangnya sangat bisa kamu tunggu, orang yang cukup matang, orang yang bisa bikin kamu bahagia gitu, dan bikin kamu happy. Kamu tidak perlu harus bertanya-tanya dia kemana, kamu gak harus perlu dia bertanya-tanya apa yang sedang dia lakukan gitu. Itu sih. Dan aku rasa kalian kayak punya perasaan yang sama. Okay, thank you guys for watching. See you guys in the next video, and
See you, bye.